welcome back to my channel. Aku Yasmi Candika Ramdhani. Di sini aku mau ngebahas tentang media pembelajaran yang aku buat. Jadi aku ngebuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint 2013. Kemudian di dalam PowerPoint itu aku ada video yang aku rekam dengan menggunakan smartphone recorder. Kemudian aku membuatnya dengan iSpring untuk membuat kuis, dan setelah itu aku membuatnya menjadi aplikasi dengan menggunakan Web to APK Builder. Nah, aku membuat media pembelajaran ini khusus untuk materi elastisitas fisika. So, sekarang aku mau ngebahas itu secara tuntas mulai dari sekarang. Oke, untuk mendownload aplikasi media yang aku buat, kalian bisa klik link untuk mendownloadnya. Nantinya aku bakal taruh di deskripsi dari video ini. Nanti tinggal klik link deskripsinya. Nah, di sini aku udah mengcopy link untuk mendownload aplikasinya. Nah, untuk itu kita buka dulu browser untuk mendownloadnya. Di sini aku mau pakai Google Chrome, jadi aku klik Google Chrome-nya. Nah, kita pastekan link pada tempat yang tersedia. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa klik download. Kita bisa pilih akun Google yang mau kita gunakan, akun email yang mau kita gunakan. Kita bisa menggunakan akun Google ataupun akun Unis. Di sini aku mau pakai akun Google. Aku klik OK. Nah, kalau muncul hal seperti ini, kita klik setelan, izinkan dari sumber ini. Lalu setelah itu kita kembali, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kalau udah seperti ini tampilannya, kita klik install. Kita tunggu proses instalasinya. Kemudian kita klik buka. Nah, kalau setelah selesai proses instalasinya, nanti akan pertama kali kita membuka aplikasi, nanti kita akan diarahkan dalam perizinan untuk aplikasi. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik izinkan, izinkan, izinkan. Nah, karena ini menggunakan aplikasi website to APK, jadi kita bisa klik Same on Me. Klik aja Same on Me. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena ini tampilannya portrait, kita bisa atur tampilannya menjadi landscape. Kita atur rotasi pada handphone kita. Kemudian kita miringkan handphonenya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik masuk. Kita tunggu prosesnya. Di sini itu merupakan menu, di dalamnya berisi pilihan kita mau ke halaman yang mana. Di sini ada petunjuk, kompetensi, materi, contoh, tutorial simulasi, lembar kerja, kuis. Nah, kita mulai dari petunjuk saja dulu. Kita klik petunjuk. Jadi, isi pada halaman petunjuk ini itu merupakan halaman petunjuk penggunaan aplikasi ini. Jadi dijelaskan tombol apa saja yang ada di sini. Kemudian dijelaskan juga
setiap halaman pada aplikasi ini. Jadi tadi ada pilihan kompetensi, materi, contoh, tutorial simulasi, lembar kerja, lalu kuis. Jadi di sini dijelaskan apa aja isi dari masing-masing pilihan tersebut. Nah, kalau sudah kita membacanya, kita bisa klik home. Nah, selanjutnya kita bakal buka kompetensi. Klik kompetensi. Nah, di sini itu ada kompetensi dasar sama indikator kompetensi. Jadi, ini merupakan hal yang ingin dicapai dari media ini. Dengan menggunakan media ini berdasarkan kurikulum yang ada. Kalau sudah selesai membacanya, kita klik home. Kemudian sekarang kita coba untuk materi. Klik materi. Nah, di sini ada beberapa slide materi. Ini merupakan slide pertama. Kemudian kita klik next. Jadi di halaman pertama itu hanya ada tombol home dan tombol next. Selanjutnya dari mulai halaman kedua sampai halaman sebelum terakhir itu ada 3 tombol, yaitu before, home, dan next. Sekarang kita klik next. Cukup banyak halaman untuk materi ini. Nah, ini merupakan halaman terakhir dari materi. Kalau misalnya kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita tinggal klik before. Nah, sekarang setelah selesai membuka materi, kita bisa klik home. Selanjutnya, kita akan membuka contoh. Kita klik contoh. Nah, di sini itu ada contoh pengguna alat yang menggunakan prinsip elastisitas. Kemudian kita klik next. Di sini juga sama, contoh keadaan dengan menggunakan prinsip elastisitas. Kita klik next. Nah, di sini contoh kita bisa melakukan membuktikan elastisitas dari suatu benda dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan penggaris. Setelah itu kita bisa klik next kalau misalnya kita sudah selesai membacanya. Nah, di sini pada halaman contoh juga terdapat contoh soal dari materi elastisitas. Di sini contoh soal yang pertama di sini diminta untuk mencari tegangan, regangan, dan modulus yang dari suatu benda. Kemudian kita klik next apabila kita sudah selesai membacanya. Selanjutnya di sini contoh soal yang terakhir yaitu untuk menentukan konstanta pegas dari rangkaian pegas dan mencari pertambahan panjang pegas. Nah, kalau misalnya kita udah selesai untuk membaca contoh, kita bisa klik home. Nah, selanjutnya kita sudah mencoba petunjuk, kompetensi, materi, dan contoh. Kita coba tutorial simulasi. Kita klik tutorial simulasi. Nah, silahkan klik gambar di samping untuk menonton video. Jadi di sini ada video tutorial simulasi dari mulai download aplikasi sampai dengan penggunaan aplikasinya. Kita bisa klik play di sini. Nah, kita bisa zoom videonya, kita klik bagian kotak di bagian sudut kanan bawah, kita klik. Nah, kita bisa zoom. Nah, setelah kita zoom bisa seperti ini. Jadi
agar terlihat lebih jelas. Nah, buat teman-teman yang mau melihat lebih jelas tentang tutorial simulasinya, bisa klik link di bagian deskripsi. Nanti aku di sana masukin video tutorial simulasi juga. Setelah itu kita bisa tutup. Nah, kita bisa klik pause di sini. Karena sudah selesai menonton, kita bisa kembali ke bagian menu. Kita klik home. Kemudian selanjutnya adalah lembar kerja. Kita klik lembar kerja. Jadi di sini ada lembar kerja yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk melakukan simulasi. Nah, di sini ada mulai dari tujuan simulasi. Jadi siswa diminta untuk memahami materi elastisitas, menjelaskan hukum Hooke, menentukan konstanta pegas. Nah, kemudian ada landasan teori. Jadi, siswa diminta untuk menentukan landasan teori dari materi hukum Hooke ini. Nah, untuk alat dan bahan seperti ini. Ada satu buah pegas, ada beban yang divariasikan, kemudian ada penggaris. Nah, setelah kita baca ini, kita bisa klik next. Di sini ada langkah kerja melakukan simulasi atau percobaan ini. Ini sesuai dengan video tutorial simulasi yang bakal aku taruh linknya di bagian deskripsi. Nah, kita klik next. Di sini ada data pengamatannya. Kita klik next lagi. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik untuk membahas tentang materi hukum Hooke ini. Setelah kita membaca ini, kita bisa klik home. Nah, sampailah kita pada halaman terakhir, yaitu kuis. Kita klik kuisnya. Nah, ini merupakan materi elastisitas. Jadi di sini tertulis kuis elastisitas. Klik tombol mulai untuk mengisi data diri Anda. Jadi tombol mulai ini itu ada pada komputer. Jadi perangkat komputer. Jadi di sini kalau kita pindahkan aplikasi ini ke komputer, maka tampilannya adalah tombol mulai seperti itu. Tapi karena ini dipindahkan ke Android, tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kita bisa klik bagian next di sudut kanan bawah, tapi yang bagian atasnya kita pilih tombol next. Nah, di sini ada pengisian data diri. Jadi siswa diminta untuk mengisi data diri, yaitu nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kita klik nama lengkap, kita tuliskan misalnya Izmi Cantika. Nah, setelah itu kita kelas, misal kelas 11 IPA 1. Kemudian kita ketik nomor absen misal 20. Nah, setelah kita mengisi data diri, kita klik next. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan soal. Kalian bisa baca sebelum kalian mengerjakan soal. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada batas pengerjaan dari soal. Dimensi konstanta pegas adalah kita isi saja sembarangan di sini. Nanti setelah itu ketika kita menjawab dengan salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jawaban salah akan diberikan tulisan incorrect. Ya. Maaf, jawaban belum tepat. Seperti itu.
kemudian kita klik next. Nah, kita jawab jawaban yang benar ya. Yang benar di sini jawabannya adalah 200. Kita klik next. Nah, kalau jawabannya benar, maka tampilannya akan seperti ini. Correct. Selamat, jawaban Anda benar. Good job. Sekarang kita klik next. Kita pilih jawaban yang benar-benar saja dulu ya. Kita pilih plastis. Ini 60 Newton. Kemudian 4/2. Pegas akan putus. Ini 4. Kemudian ini 0 sampai 8. Ini. Nah, pastikan handphone yang kita gunakan untuk mengerjakan kuis ini itu terkoneksi dengan internet. Kenapa? Karena setelah kita mengerjakan soal itu nanti akan langsung dikirim ke email dari pembuat aplikasi ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menjawab jawaban yang benar itu melebihi passing grade, jadi di sini saya menetapkan passing grade-nya itu 80 poin, 80%. Itu nanti akan muncul selamat, nilai Anda mencukupi nilai minimum. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakan ini, kita bisa review kuisnya. Kita klik review kuis. Nah, di sini jawaban kita yang salah yang bagian mana saja, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya kita sudah selesai mereviewnya, kita klik silang pada bagian sudut kanan atas, kita klik. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa close. Tapi di sini saya mau memberikan tampilan ketika nilainya tidak memenuhi nilai minimum. Oke, karena di sini aku mau memberikan tampilan ketika jawabannya tidak memenuhi nilai minimum. Jadi di sini aku lagi mengerjakan kuisnya lagi secara ini ya, mengacak. Jadi di sini kita bisa mengerjakan soal secara acak dengan menekan bagian di sudut kanan atas yang bergaris 3 ini, kita klik. Kita bisa mengerjakan soalnya secara acak. Misal kita mau mengerjakan soal nomor 10 dulu ya, baru kita next. Kita mau ngerjain soal untuk nomor 9, tadi kan belum kita kerjakan. Nah, seperti itu. Tapi ini sudah tertekan ternyata. Nah, setelah kita mengerjakan soal semua seperti ini, kita klik next. Sending quiz result itu untuk mengirimkan jawaban ke author dari aplikasi ini. Nanti kalau misalkan tuh masuk ya. Nah, nanti kalau misalnya nilai skornya tidak memenuhi passing grade, tampilannya akan seperti ini. Belajar lebih giat lagi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa keluar dari aplikasi. Kita klik kembali. Nah, di sini nanti akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Klik OK. Nah, setelah itu
siswa bisa menggunakan aplikasi PET yang telah di-download setelah menonton video tutorial simulasi. Seperti itu. Oke guys, itu dia media pembelajaran yang udah aku buat. Aku udah ngebahasnya secara rinci. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan media pembelajaran yang aku buat, kalian bisa klik link di description box untuk kalian download secara individu, dan kalian ikuti instalasinya sesuai dengan video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye-bye.